Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya adalah Eva Deliana Bangun, calon guru komisi Angkatan 9. Berikut adalah fasilitator pemandu, yaitu Bapak Jasardin. Sahabat penggerak semua, kali ini saya akan berbagi topik restitusi yang saya laksanakan bersama guru di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Dalam pelaksanaan restitusi, terdapat 3 langkah yang harus diikuti. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kedua, menstabilkan identitas, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sahabat penggerak semuanya, berikut adalah rekaman praktik restitusi bersama. Raywan, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Anak gimana sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bu Raywan, saya mau ngomong nih. Saya kan udah mantau-mantau nih. Nah, saya lihat beberapa waktu kebelakang ini Ibu sering terlambat datang ke sekolah. Kemudian saya lihat juga ketika Ibu sudah nyampe di sekolah, Ibu nggak langsung masuk ke dalam kelas. Apa benar seperti itu, Bu? Iya, betul. Belakangan ini saya sering datang terlambat. Saya merasa kelelahan akhir-akhir ini, Bu. Karena punya bayi kecil di rumah, jadi waktu istirahat saya terganggu. Oh, Masya Makanya Allah. saya sering datang terlambat. Oke. Apakah Ibu baik-baik aja? Alhamdulillah, baik-baik saja, Bu. Mungkin karena saya yang kelelahan saja. Oke. Nah, kemudian Bu, saya ingin tahu nih, kira-kira kenapa, apa yang menyebabkan Ibu tidak langsung masuk ke dalam kelas? Bu, sebelumnya saya sering tidak sempat sarapan di rumah. Jadi ketika saya sampai di sekolah, saya sarapan dulu, baru saya masuk ke kelas. Tapi saya sudah memberikan bahan ke anak-anak sehingga ada yang mereka kerjakan dalam kelas. Oke, baik. Nah, Ibu, saya paham kondisi yang Ibu alami dengan memiliki bayi kecil ya di rumah, mungkin yang butuh perhatian ekstra. Ibu juga mengerjakan tugas yang double ya, sebagai ibu rumah tangga juga dan sebagai guru juga. Nah, saya ingin tanya lebih jauh lagi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan ini, apakah sudah sesuai dengan tugas kita sebagai guru, Ibu? Saya sadar betul bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya salah, Bu. Maafkan saya, Bu. Oke, Ibu berhak merasa seperti itu ya, karena kita juga sama-sama perempuan. Namun, apakah Ibu juga memahami bahwa kita sebagai seorang pendidik itu tentu punya peraturan sendiri, sekolah juga punya peraturan sendiri, bahwasanya kita sebagai ibu memaksimalkan tugas kita, peran dan tanggung jawab kita harus kita laksanakan. Ya, silakan. Baik, Ibu, kita duduk di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita duduk di sini untuk mencari solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi, sehingga nantinya Ibu tidak mengganggu lagi aktivitas Ibu sebagai pendidik di sekolah. Nah, kemudian saya yakin Ibu melakukan ini tentu punya alasan seperti yang Ibu jabarkan sebelumnya. Menjadi seorang ibu rumah tangga itu tidak mudah, menjalankan peran double ya, sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai pendidik juga yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Nah, oleh karena itu kita di sini untuk mencari solusi sehingga nanti ibu bisa menjalankan kedua peran itu dengan baik. Benar, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Namun, ibu juga harus paham nih bahwa yang ibu lakukan itu sebenarnya juga tidak benar, gitu ya. Ada hal yang harus kita lakukan juga sebagai peran kita sebagai pendidik. Nah, sekarang mari kita
kira-kira mana kesepakatan yang belum Ibu penuhi dari kesepakatan sekolah kita, Ibu? Datang terlambat dan tidak langsung masuk ke kelas. Nah, ternyata Ibu paham ya. Jadi apakah dengan Ibu datang terlambat itu dan tidak langsung masuk ke kelas sudah memenuhi tugas dan tanggung jawab Ibu sebagai pendidik dan juga memenuhi kesepakatan sekolah kita? Tidak. Oke, baik. Lantas kira-kira ada nggak cara lain agar Ibu bisa melaksanakan tugas dan peran Ibu sebagai pendidik di sekolah ini untuk kedepannya, sehingga Ibu tidak lagi melanggar kesepakatan yang sudah ada? Ada, Bu. Saya harus lebih pandai lagi mengatur waktu saya di rumah. Nah, sekarang saya berbagi peran dengan suami saya dengan cara bergantian menjaga anak. Jadi saya bisa memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan saya mengurangi waktu durasi saya dalam bermain. Berarti upaya-upaya Ibu ini nanti kita harapkan bisa berdampak positif dalam diri Ibu, sehingga nanti Ibu tidak lagi datang terlambat. Nah, kalaupun Ibu nanti sudah sampai di sekolah, Ibu memiliki waktu luang untuk sarapan jika Ibu tidak datang terlambat, sehingga nanti aktivitas anak-anak di dalam kelas itu tidak terganggu. Begitu ya, Bu ya? Terima kasih, Bu, atas bimbingan dan sarannya. Sama-sama Ibu, tetap semangat ya. Semangat, Bu. Apa Ibu manggil saya? Oh iya benar, boleh silakan duduk Ibu. Oke. Gimana hari ini Bu Yus? Apakah berjalan baik-baik aja? Alhamdulillah Bu, aja. Alhamdulillah. Bu Yus kira-kira tahu nggak kenapa dipanggil? Ya, saya tidak tahu. Nggak tahu. Oke, baiklah. Gini Ibu, saya kan beberapa waktu ini memantau gitu ya, dan saya melihat kondisi perpustakaan itu sangat berantakan. Kemudian banyak buku berserakan, kemudian anak murid itu masuk dan keluar dengan bebasnya. Kemudian apakah Ibu kan berperan sebagai kepala pustaka ya? Nah, apakah Ibu tidak melihat ini? Kemudian saya juga melihat sepertinya Ibu jarang sekali duduk di luar perpustakaan. Apa benar seperti itu, Ibu? Maaf Bu ya, memang saya jarang sekali duduk di perpustakaan karena saya merasa saya merasa takut jika sendirian di perpustakaan. Oke, baik kalau begitu. Memang kondisi perpustakaan kita kan sepi ya Bu ya. Saya wajar sih, kalau menurut saya wajar kalau Ibu takut. Nah, kalau boleh saya tahu, sebenarnya apakah Ibu sudah memahami kesepakatan sekolah kita seperti apa tentang perpustakaan ini terkait tugas dan tanggung jawab Ibu? Saya paham tugas dan tanggung jawab saya Bu. Saya harus mengelola pustaka secara maksimal, memantau arus buku dan arus masuk buku, merawat dan mengurus perpustakaan dengan baik. Tapi saya merasa takut jika berada di sana sendirian Bu. Oh begitu, baik Ibu. Saya paham dengan apa yang Ibu rasakan gitu ya. Namun melihat hasil yang seperti ini, kita mungkin bisa merefleksi ke diri sendiri ya Bu ya. Apakah Ibu sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab Ibu yang sebenar-benarnya? Belum Bu. Mohon maaf ya Bu jika saya belum maksimal menjalankan tugas saya sebagai penjaga perpustakaan. Baik. Nah, lantas apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan berusaha untuk standby di perpustakaan Bu, mengelola perpustakaan
dengan baik mengatasi arus keluar dan masuknya buku. Namun, bolehkah saya meminta satu orang pendik untuk menemani saya di perpustakaan itu? Ya, alhamdulillah jika itu sudah menyadari hal ini. Tidak apa-apa Ibu, aja jika Ibu takut ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi perpustakaan kita kan memang sepi begitu ya. Nah, kita duduk di sini itu untuk membicarakan. Saya tidak menyalahkan Ibu, tetapi kita sama-sama kita refleksi untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Baik Bu, alhamdulillah Ibu memahami. Nanti saya akan tunjuk satu orang pendik yang akan menemani Ibu di perpustakaan. Tidak hanya menemani, tapi juga membantu Ibu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ibu sebagai kepala perpustakaan. Kemudian, mari kita bahas tentang kesepakatan sekolah kita. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan ini, kesepakatan apa yang belum Ibu penuhi? Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengelola perpustakaan itu. Oke, baik. Nah, artinya Ibu sudah menyadari kesalahan Ibu, kemudian Ibu juga sudah paham kesepakatan sekolah mana yang Ibu tidak lakukan. Kemudian kira-kira apakah yang Ibu lakukan saat ini itu sudah sesuai dengan kesepakatan sekolah kita? Belum. Insya Allah kedepannya saya akan perlakukan sikap saya ini. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, mulai sekarang mari kita komitmen dengan kesepakatan sekolah yang sudah kita sepakati bersama, sehingga nanti pelayanan perpustakaan menjadi lebih maksimal. Ibu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ibu dengan baik, dan ini berwarnanya pada murid-murid juga nyaman berada di perpustakaan. Baik, insya Allah saya akan terapkan. Terima kasih Bu atas bimbingannya dan arahannya. Baik, sama-sama Ibu. Silakan Ibu kembali ke perpustakaan. Praktik restitusi yang saya lakukan bersama Kepsek membantu saya mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Saya merasa tidak terbebani ketika ngobrol dengan Kepsek karena tujuan utamanya adalah untuk mencari solusi, bukan untuk menyalahkan. Setelah melaksanakan praktik restitusi bersama kepala sekolah, saya jadi merasa terbantu dalam mencari solusi atas apa yang menyebabkan saya tidak melaksanakan tugas dengan baik. Saya merasa senang dan nyaman melaksanakan restitusi ini karena saya tidak merasa dihakimi atas kesalahan yang saya buat. Terima kasih Bu Eva. Sahabat penggerak semuanya, sebagai kesimpulan dari praktik baik restitusi ini adalah penanganan kasus permasalahan guru dengan pendekatan segitiga restitusi yang dilakukan oleh kepala sekolah dapat membantu guru memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan beberapa pertanyaan bermakna yang membuat guru pada akhirnya menjadi mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Restitusi juga membantu guru dalam menemukan alternatif solusi dalam permasalahan yang dihadapi tanpa merasa dihakimi atau diadili.